Halo, selamat datang, salam sehat, dan salam bahagia. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui video ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep listrik statis, mampu menjelaskan gejala listrik statis, mampu memberikan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, mampu menyimpulkan kelistrikan pada sistem saraf, dan mampu menyebutkan hewan yang dapat menghasilkan listrik. Baik, kita mulai. Yang pertama, konsep listrik statis. Nah, yang pertama adalah muatan listrik. Semua benda tersusun oleh bagian yang paling kecil yang disebut dengan atom. Atom memiliki 3 bagian, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada pada inti atom, dan elektron mengelilingi inti atom pada orbit atom atau kulit atom. Elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Perpindahan elektron inilah yang berkaitan erat dengan fenomena kelistrikan. Saat elektron berpindah ke atom lain, maka akan terjadi ketidakseimbangan jumlah elektron di kedua benda tersebut sehingga menimbulkan perbedaan muatan listrik pada kedua benda. Jika benda memiliki kelebihan elektron, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Sebaliknya, jika kekurangan elektron akan bermuatan positif. Benda bermuatan yang sejenis akan tolak-menolak dan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Interaksi ini disebut dengan gejala listrik statis. Mari perhatikan video berikut ini. Di sini ada 3 benda, yaitu kain wall, kemudian ada balon, dan ada juga dinding. Nah, ketiga benda ini memiliki muatan yang netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian balon kita gosokkan pada kain wall. Perhatikan, elektron pada kain wall berpindah pada balon. Selanjutnya balon kita dekatkan ke dinding. Nah, perhatikan elektron yang ada di dinding. Elektron pada dinding akan mengalami pergeseran karena gejala listrik yang tolak-menolak, yang sejenis tolak-menolak. Kemudian balon kita dekatkan ke kain wall dan langsung tertarik karena ada perbedaan muatan, yaitu positif dan negatif terjadi tarik menarik. Perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan tabel muatan bahan-bahan jika digosokkan. Baik, yang kedua, kita akan belajar tentang gaya Coulomb. Charles Augustin Coulomb menyelidiki gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik dua benda yang bermuatan listrik menggunakan alat neraca punter. Coulomb menyimpulkan semakin besar jarak kedua muatan, semakin kecil gaya listriknya, dan sebaliknya semakin besar muatan, maka semakin besar gaya listriknya. Nah, hasil ini kemudian dibuat menjadi hukum Coulomb, yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hukum Coulomb, dituliskanlah rumus hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K konstanta Coulomb dengan satuan Newton meter kuadrat per C kuadrat, dan Q1 Q2 besar muatan, dan R adalah jarak antara muatan dengan satuan meter. Yang ketiga, kita belajar tentang medan listrik. Medan listrik merupakan daerah sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Arah gaya listrik ke dalam menunjukkan muatan negatif, dan arah garis gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Nah, rumus kuat medan listrik dapat menggunakan persamaan E sama dengan F per Q, atau karena F tadi
Sudah ditentukan gaya kolom, maka E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di mana E kuat medan listrik, F gaya tarik-menarik. Yang ketiga, beda potensial dan energi listrik. Antara dua benda yang memiliki jumlah muatan berbeda akan terjadi selisih potensial atau beda potensial. Beda potensial dapat mengakibatkan perpindahan elektron antara benda satu ke benda lainnya. Akibat perpindahan elektron tersebut, terjadilah lompatan muatan listrik. Nah, ini sering kita lihat pada peristiwa petir. Terjadinya petir akibat adanya perbedaan muatan yang dimiliki oleh awan. Muatan awan terjadi karena pergerakan secara terus-menerus dan berinteraksi dengan awan lainnya. Maka terjadilah perpindahan elektron di salah satu sisi awan. Nah, beda potensial dapat dihitung dengan persamaan delta V sama dengan W per Q, di mana W adalah besarnya energi, kemudian Q adalah muatan listrik, dan delta V adalah beda potensial. Baik, kita lanjut untuk penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan listrik pada kehidupan sehari-hari terjadi pada saraf manusia. Listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Biolistrik dihasilkan melalui proses respirasi sel. Salah satu contoh biolistrik adalah rangsangan pada alat indera. Perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan. Neuron dibagi menjadi 3, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Jika ada rangsangan, bagian luar membran sel bermuatan listrik positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Ketika ada rangsangan, terjadi pertukaran ion Na positif masuk ke dalam membran sel. Yang kedua, ada hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik seperti impuls rangsang dalam tubuh untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Berikut ini beberapa hewan yang menghasilkan listrik. Baik, yang ketiga, penggunaan listrik statis pada teknologi. Yang pertama, teknologi cerobong asap, di mana komponen utamanya adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat yang bermuatan positif. Kemudian ada pengecetan mobil, butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Yang ketiga ada mesin fotokopi, di mana penggunaan toner yang bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Demikian pembelajaran kita pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sakuntala Devi. Selamat belajar.